Ibu, saya ada tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1A6, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya tahu Ibu sebagai kepala sekolah UPT SD Negeri 028 Lancar. Jadi sebagai pimpinan tentu banyak mungkin kasus-kasus ataupun masalah yang ada di sekolah. Sekiranya apakah Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang ingin saya mintakan? Sedikit yang saya tanya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Artinya apabila ada kasus kesalahan di sekolah, bagaimana Ibu memutuskan supaya keputusan tersebut tepat sasaran? Salah satunya terlebih dahulu saya akan mengidentifikasinya, mendengarkan masalah itu dari pihak-pihak yang bermasalah, seperti guru ataupun itu berkaitan dengan orang tua murid. Saya mendengarkan itu. Nah, setelah itu saya akan mencari di mana titik permasalahan itu. Setelah saya mendapat titik permasalahan itu, saya masih punya wakil. Saya akan mengkonfirmasikan ke wakil bermusyawarah bagaimana menurutnya tindakan yang harus diambil dalam masalah itu. Nah, setelah saya dan wakil saya bertukar pikiran, baru kami akan memutuskan bagaimana pemecahan masalah. Jadi seandainya umpamanya adalah masalah di tempat Ibu bertugas, Ibu sebagai pimpinan, tentu ada dia dilema etikanya antara benar dengan salah. Tapi salahnya ini kan saling bertentangan dia, Bu. Contohnya, tapi salahnya ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu memilih yang mengandung nilai-nilai kebajikan ini atau tetap fokus dengan yang benar sesuai dengan aturan? Ya, saya kan sesuai dengan aturan. Kalau memang benar, saya akan menyatakan. Selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Artinya ada dua kasus sama-sama benar dia. Yang mana yang Ibu pilih di antara kedua? Kembali kepada aturan, kembali kepada aturan yang diberikan kepada saya. Aturan di dunia pendidikan, aturan yang sudah disepakati oleh semua dinas ataupun yang sudah ada di sekolah itu, perangkat-perangkat yang di sekolah itu. Kan sewaktu kita mengadakan buat suatu peraturan itu, kita kan harus memberikan pantai itu kepada guru. Ini peraturan yang harus kita buat. Seperti ini aturan yang dari dinas, seperti ini. Nah, ada aturan yang dari dinas itu yang bisa kita kurangi di sekolah kita karena nggak sesuai kadang-kadang menurut lingkungannya. Nah, kadang-kadang bisa juga aturan yang dari dinas itu kita pakai di sekolah, tapi kesepakatan musyawarah dari guru dengan kepala sekolah dan melibatkan pemerintah. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan suatu masalah dengan membuat keputusan yang pertama, seperti yang saya ulang dari awal tadi, saya identifikasi diri. Nah, setelah itu kembali lagi saya katakan saya punya wakil. Nah, setelah saya pertimbangkan ini, baru saya membuat satu keputusan. Karena pada intinya dalam setiap satu sekolah ataupun satu keorganisasian itu pasti ada waktu, ada langkah-langkah yang terikat di dalam. Artinya walaupun Ibu seorang pemimpin, tidak selamanya Ibu memutuskan sendiri. Iya. Bagus sekali. Tidak selamanya saya harus memutuskan. Kenapa? Apa gunanya saya ambil sejawat saya yang guru untuk menjadi wakil saya, bendahara saya, gunanya itu. Jadi bukan selamanya pemimpin itu harus bisa memberikan keputusan. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Apa saja? Ini yang kadang-kadang saya juga dilema, karena kan kata efektif itu yang sekadang-kadang kita tidak bisa memilih bagaimana. Karena kembali lagi, saya tidak lepas dari aturan yang sudah diberikan kedinasan. Iya. Apabila cenderungnya besar persennya, cenderungnya ke aturan kedinasan, saya harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan.
cenderungnya kepada kebajikan lebih memang harus kita fokuskan karena kebajikan itu lebih menyelesaikan masalah kebajikan. Intinya setiap permasalahan itu selalu mengandung nilai kebajikan. Itu bagus sekali Bu, karena selama ini pun itu yang mau dicari. Terus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memilih jadwal yang menyelesaikannya dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di sekolah yang Ibu bimbing? Melihat masalah. Kalau permasalahan itu memang harus hari ini juga waktu itu juga harus diselesaikan. Saya akan kembali lagi mengumpulkan teman saya yang sudah saya wakil, saya akan panggil. Kalau memang masalah itu memang rumit, saya akan memberikan. Ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak sekali faktor. Salah satu ya tadi pimpinan kadang-kadang yang tidak bisa aturan yang tidak bisa diterima oleh salah satu misalnya masalahnya itu wali murid, kadang-kadang itu sendiri, kadang-kadang dokter sendiri ya. Mungkin Bapak tahu juga tadi yang hari ini kita kena masalah dengan kebajikan yang hampir dengan kebajikan. Tapi saya kembali lagi seperti yang Bapak bilang tadi, saya akan tetap memakai wakil saya. Bukan berarti saya mengagung-agungkan wakil saya, tidak. Tapi saya menunjuk dia sebagai wakil saya. Saya yakin dan percaya kepada dia. Dia akan memberikan pendapat yang buat saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang tepat di sekolah? Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan kepada saya, terlebih-lebih bagi saya adalah kepala sekolah. Kembali lagi seperti itu, saya tidak sendiri. Jadi intinya saya harus memang membuka peluang mengambil pendapat dari wakil saya. Dari kalau sudah saya berikan wakil saya akan memungkinkan. Intinya seperti itu, saya tidak mau mengambil keputusan itu sendiri. Saya akan tetap melibatkan wakil saya ataupun itu guru saya yang senior untuk mengambil keputusan. Berarti dapat, kalau boleh saya berpikir, berarti Ibu dalam mengambil keputusan yang pertama selalu mengandung nilai-nilai kebajikan, lalu yang kedua walaupun Ibu seorang kepala sekolah tetapi selalu melibatkan orang-orang terdekat untuk menyelesaikan atau memutuskan masalah. Luar biasa. Dari perbincangan kita ini saya mendapatkan ilmu yang sangat besar dari Ibu selaku pimpinan di sekolah UPT SD Negeri 028 dari Lancang. Harapan saya mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan sekolah yang Ibu pimpin ini semakin maju, semakin jaya. Amin ya. Terima kasih informasinya ya Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kira-kira apa ini maksud dan tujuannya nih menemui saya? Begini Bu, saya kan calon guru penggerak angkatan 9. Saya mempunyai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, oke. Jadi- Dalam hal ini apa yang bisa saya bantu? Nanti tentu sebagai pemimpin Ibu, dari sebelumnya sampai saat ini tentu banyak rintangan, banyak cobaan, pasti mungkin ada yang bolehkah saya sedikit mencari informasi Mau tentang dikulik-kulik ini ceritanya. begitulah kira-kira. Oke, Bersedia boleh. Ibu? Boleh Pak. Di sini Bu, yang saya tanya pertama Bu, kira-kira Ibu di sini sebagai pemimpin pembelajaran itu udah berapa tahun? Lama Pak, karena dari berdirinya sekolah ini saya adalah orang pendiri sekolah. Gitu. Jadi pendiri sekolah. Iya, pendiri sekolah. Dimulai dari nol Pak. Sangat luar biasa ya Bu. Berarti perjuangan Ibu sangat besar ya. Wow, banyak kali keluh kesahnya. Jadi selama Ibu memimpin sekolah ini, ada kira-kira Ibu menghadapi satu tantangan atau kasus? Oh, bukan satu Pak, kalau tantangan itu banyak hal. Banyak. Banyak hal yang saya hadapi. Iya. Ya, karena memang
kayak mana ya namanya mendirikan sekolah itu, dari awal itu aja kita sudah dihadapkan dengan masalah gitu. Tapi dalam hal ini saya tanamkan di hati saya dan di benak pikiran saya harus bisa, saya harus maju gitu. Iya. Sini Bu, yang mau saya tanyakan Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah tentang dilema etika dan rujukan moral? Oh, itu kita lihat dari masalah yang ada Pak. Kalau aneh kan masalah itu misalnya datangnya dari murid misalnya kan Pak kan, tentu kita kembalikan kepada orang tua murid. Tapi sebelum ke orang tua murid, kita bicarakan dulu kepada wali kelasnya sebagai orang tua terdekat anak di sekolah itu, yang menanyakan apa titik masalahnya gitu Pak, supaya kita dapat apa kita tentukan keputusannya gitu. Berarti setiap ada masalah tentu Ibu berunding dulu dengan pihak-pihak tertentu ya Bu, bukan semata Mengambil tindakan sendiri. tidak Pak. Sangat luar biasa. Karena kan Pak, tindakan itu bisa diambil jangan sampai mengena kepada pihak-pihak lain gitu kan. Sekalipun kita pimpinan, itu hanya jabatan kita gitu, tapi yang namanya masalah kembali kepada titik masalah penyelesaiannya. Jadi kita harus siapa yang terekrut di dalam masalah itu harus kita satukan apa yang kita buat tindakan itu ya. Jadi kalau seandainya kan Bu, ada satu kasus dia dalamnya ada dilema etika yang saling bertentangan. Contohnya ada yang benar, ada yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi yang tidak benar ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Masalahnya ini Bu, apakah Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada murid? Oh itu tentulah Pak, karena kan kita di sekolah ini memang dipercayakan tempat kita menjadikan anak itu untuk ke masa depan yang tidak terpuruk, harus yang lebih cemerlang dari keadaan dia sekarang. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya, kita harus tahu ini harus saya utamakan untuk kebahagiaan anak saya, kan itu murid saya gitu. Berarti keputusannya, setiap keputusan itu selalu mengandung nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada anak. Iya Pak, tentu Pak. Sangat luar biasa ini Iya. sebagai pemimpin. Tentu Karena kan kita nggak mau loh Pak, anak-anak kita itu nanti terjerumus loh Pak. Kita harus dia arahkan kayak mana dia nanti ke depan ini. Dia yang akan tumbuh besar, kita yang semakin terpuruknya semakin tua. Nanti jangan dikala dia besarnya, dikala dewasanya dia benci melihat kita. Kalau bisa apa yang kita terapkan ke dia, ke depannya nanti dia terlalu ingat, aduh ini dulu yang ditanamkan ke pas sekolahku, ini yang ditanamkan guruku, kan gitu Pak ke depannya. Terus Bu, ada lagi Bu pertanyaan saya Bu. Iya boleh Pak. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Contohnya kan Bu, ada kasus-kasus mungkin ada masalah sama-sama benar. Iya, Cuman betul. bagaimana Ibu mengambil keputusan kedua-duanya benar? Harus kita prioritaskan lah Pak pada yang utama. Kita kan di sekolah ada juga kita buat guru yang bagian bimbingan konseling tentang anak gitu kan. Bukannya cuma kepala sekolah memutuskannya. Kita rekrut wali kelasnya ada. Kalau di bagian akidah akhlak anak ada guru agamanya. Kita di sekolah ini kan Pak ada guru agama Islam, ada guru agama Kristen. Otomatis kita rekrutnya itu. Terus yang biasa menangani tentang permasalahan yang kita percayakan guru yang tertua dari kita sebagai kepala sekolah, kita ajak juga bermusyawarah. Jadi kami bersama ini tadi tim yang menyelesaikan masalah itu membuat satu keputusan yang sama gitu. Kita prioritaskan dulu mana yang lebih utama gitu. Tidak melibatkan salah satu pihak, tidak membuat salah satu pihak menjadi berpecah, tidak. Yang mereka benar sama benar ini sekalipun itu menjadi efek ada masalah, harus kita satukan supaya menjadi yang terbaik gitu Pak. Luar biasa, artinya Ibu mengambil keputusan bukan semata sendiri, tapi Tidak. melibatkan Guru agamanya, guru bagian bimbingan konselingnya yang membuat menyikapi anak-anak yang lebih dekat dengan anak-anak gitu. Bisa aja Pak. luar biasa. Iya. Ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Oh, langkah-langkahnya gini Pak. Tentu kita panggil dulu anak yang membuat masalah ini. Kita tanya
apa masalahnya. Nah, misalnya dia perdebatan dengan temannya, kita tanya kedua belah pihak dengan cara berhadapan gitu Pak, supaya tidak mencela-mencela jawaban dari kedua anak ini gitu kan, tidak saling menuduh. Nah, tanya si A apa masalahnya, tanya si B apa masalahnya, baru kita jelaskan kenapa sampai terjadi ini, karena kan itu dia Pak. Jadi itu langkah-langkahnya. Nah, makanya kami menyelesaikan bukan dari satu pihak, tetapi kami dudukkan bersama kedua belah pihak dengan didampingi oleh guru konseling tadi, dengan guru kelasnya masing-masing tadi gitu. Jadi kita dengarkan dulu mereka menyampaikan apa masalah mereka, baru kita berikan penjelasannya, dan baru kita rekrut, kita cari titik penyenangannya apa gitu. Dan setelah itu nanti baru kita suruh mereka bermaafan. Nah, jadi habis itu habislah masalah gitu Pak. Itulah langkah-langkah yang kami buat di sini. Ini Bu, hal apa yang selama ini yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya hal yang diambil? Iya, yang diambil. Bisa aja contoh setelah saling bermaafan, kalau terkadang menyangkut pula kepada orang tuanya ada konflik, kita buat surat perjanjian gitu Pak, yang bermaterai gitu kan, supaya menjadi ada pertanggungjawaban, mungkin supaya menjagakan jangan sampai ada intern dendam di antara mereka, karena takutnya tadi dengan bunyi perjanjian yang ada kita buat bermaterai itu gitu. Jadi alhamdulillah selama ini Pak, mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang kami buat seperti itu, masalah di daerah kami ini dapat kami tuntaskan dengan aman gitulah Pak. Mantap lah Bu. Ya. Jadi Bu, ini ada lagi Bu pertanyaan saya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sudah tadi kan Bu? Iya. Artinya kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama gitu. Iya. Hebat ya. Jadi di sini Bu, di apa ini, apakah sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus ini? Apakah contohnya ada kasusnya langsung selesaikan situ? Oh iya Pak, memang gitu kami. Kalau misalnya kan hari ini kami temukan anak misalnya berkelahi gitu kan, nah, kami langsung buat tindakan, kami buat surat kepada orang tuanya melalui teman yang lain, bukan melalui anak itu. Karena kalau melalui anak itu takutnya nggak disampaikan ya surat kami kepada orang tuanya, dia takut dengan masalahnya. Jadi melalui anak lain. Jadi besok begitu datang orang tuanya langsung kami tuntaskan itu Pak. Jadi Bu, Nggak berlarut-larut gitu. kalau contohnya ada kasus-kasus besar umpamanya yang berhadapan dengan orang tua, contohnya ada orang tua tidak menerima suatu kebijakan dari yang Ibu sampaikan, apakah keputusan itu Ibu sampaikan di sini atau mengundang orang tua yang lain untuk bermusyawarah untuk mencapai solusi? Kami untuk mencari solusi itu cukup dengan komite kami aja Pak. Oh, komite. Nah, komite, karena yang namanya orang tua murid kita kan perwakilan dari seluruh orang tua murid itu kan ada komite kan Pak. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Paling cuman itu kami panggil untuk menambahi kesepakatan kami para guru kan dengan kepala sekolah. Karena komite juga udah mewakili Iya, mewakili orang tua. Ya. Otomatis kan yang dituakan dari seluruh orang tua murid kami itu adalah komite gitu. Tapi alhamdulillah selama ini Pak, kalau sudah ikut sama komite menjalaninya, menanganinya, menyelesaikannya, sudah tidak ada lagi konflik ke depannya gitu. Udah tuntas di situ aja. Nah Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Artinya ada nggak? Tadi kan seseorang yang Ibu tunjuk istilahnya khusus membantu Ibu, tidak semua melibatkan, tapi kan ada kira-kira yang Ibu tunjuk seseorang atau guru atau yang lain kalau ada Ibu mengalami dilema etika untuk berdiskusi. Oh ada Pak, ada. Karena apa? Yang namanya mengambil keputusan, sekalipun saya kepala sekolah kan Pak, kita kan manusia ya, pasti ada hilaf, ada salah gitu kan. Jadi supaya enaknya apa yang saya konsekuensikan itu tadi, harus punya komitmen dengan teman. Yaitu tadi guru agama yang dua ini pasti saya pegang ini, guru agama Islam dan guru agama Kristen. Karena yang namanya mengambil keputusan, kita harus kembali kepada berlandaskan ke agama kita. Gitu. Kalau udah ke sana, itunya lagi kalimat terakhir kan Pak. Baru nanti yang guru yang menangani bagian konseling ini Pak gitu. Karena dia yang dapat memahami bagaimana sifat-sifat anak, bagaimana menghadapi anak dengan apa, bagaimana tindakan apa gitu.
Itu tadi, paling tidak wali kelasnya saya pegang, guru agama saya pegang, barulah Bapak yang menangani bagian konseling ini tadi, yang bagian sifat-sifat anak yang bermasalah, yang menangani itu kan khususnya gitu. Jadi itu memang apa saya gitu. Iya, Satu bukan- lagi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik tentang mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran apa? Pembelajarannya ini Pak, mengambil satu keputusan itu memang pentingnya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui apa keputusannya kita buat. Itulah pelajarannya. Jangan semena-mena kita membuat tindakan itu, karena tindakan yang kita buat itu kalau ada orang yang tahu benar atau salahnya, pasti kedepannya itu kita aman. Itu dia Pak. Nah, itulah pembelajarannya. Jadi kalau kita gegabah mengambil satu keputusan kan Pak, belum tentu ke depannya itu nanti kita tenang-tenang aja gitu kan. Jadi dilemanya mengambil satu keputusan itu harus hati-hati, dan harus ada 2 atau 3 orang yang mengetahui bahwa keputusan yang kita buat itu udah yang terbaik. Dan keputusannya pun harus dia istilahnya mengandung nilai kebajikan yang berpihak kepada murid ya. Iya betul. Iya. Pak. Dari Karena- paparan Ibu ini saya lihat Ibu sangat luar biasa. Terima kasih. Iya, karena Ibu Ya. bisa bekerja dengan pihak-pihak tertentu, karena banyak kepala sekolah dia mengambil keputusan hanya sendiri. Tapi dari paparan Ibu ini berkolaborasi dengan guru adalah Ya. hal ini sangat pembelajaran bagi saya, pengetahuan yang mendalam. Saya berharap mudah-mudahan sekolah kita ini maju jaya. Ya. Dan saya juga berkeinginan Ibu sehat selalu Amin. dan menjadi pemimpin yang menjadi pemimpin idaman di daerah kita ini. Amin, ya mudah-mudahan Pak. Ya saya pun gitu ya Pak. Yang Bapak tanyakan tadi sebatas yang saya jawab itu yang saya jalani Pak. Jadi kalau memang yang saya jawab ini tadinya ada yang kurang, mungkin nanti kan saya pun belajar juga, nggak nyangka kan ada seperti ini. Iya. Bapak bisa bertukar pikiran dengan saya dengan menghadapi suatu titik masalah. Ya mungkin lebih kurangnya itulah yang saya ketahui dan yang saya jalankan selama ini di sini gitu loh Pak. Demikianlah Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya meninggalkan aktivitas. Ibu rela berbagi pengalaman, memberikan pengalaman kepada saya sehingga saya dapat mengetahui sedikit tidaknya tentang keputusan yang mengandung nilai kebajikan yang dilakukan setiap kepala sekolah. Oke, Pak. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Oke, Terima kasih ya terima Bu kasih. atas informasinya. Oke Pak, sama-sama. Selamat pagi Bu. Baik Pak. Di sini Bu, saya kan ada punya tugas. Saya sekarang ini kan mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini Bu, saya ingin mencari informasi apakah Ibu bersedia tentang memberikan masukan ataupun informasi selama Ibu memimpin di sekolah TK Pilihan itu. Apakah Ibu bersedia nanti saya meminta informasi tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Ya, jika hal itu memang tidak mengganggu di dalam setiap etika di sekolah kami sangat bersedia Pak. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya di sini Bu. Saya mau bertanya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, kalau itu Pak, kalau kita jelaskan secara mendetail ya banyak juga Pak, tapi saya akan mengambil ya langkah sedikit saja ya Pak ya. Nah, untuk kami itu mengidentifikasi tentang mengenai etika dan moral itu dari kita dulu Pak, dari seorang pemimpin. Nah, punya integritas ya sebagai seorang pemimpin untuk menghadapkan dengan anak. Nah, jadi kita harus memang bijak menghadapi anak, tunjukkan sebagai seorang pemimpin punya karakter, menganggap anak itu menilai kita. Nah, itu. Jadi mengenai moral ini bersangkut paut dengan orang tua murid. Jadi seorang pemimpin itu harus memang benar-benar menjadi panutan itu satu.
kalau ditinjau dari segi kita sehari-hari, mereka tidak mau menghasilkan anaknya kepada kita, jadi mereka tidak ada rasa ketimbangan seperti yang mereka itu dari hidup kita sehari-hari di dalam bermoral, dalam etika, dalam segi masyarakat. Ya, bukan kita katakan kita terpuji, tidak, tapi sedikit banyaknya kita bisa dicontoh. Itu Pak. Jadi Bu, kalau umpamanya adalah kasus yang pernah Ibu alami, kasus ini antara benar dan salah. Jadi yang salah ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu mengambil keputusan ini selalu mengambil nilai-nilai kebajikan yang selalu berpihak kepada murid? Kalau di situ Pak, kita harus lihat dulu pokok permasalahan. Kita tidak bisa langsung itu, kita lihat dulu pokok masalah itu. Nah, gitu, kita lihat. Jadi kita tidak boleh langsung dengar dari suatu pihak. Gitu Pak, kalau seperti itu. Berarti kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, jadi sehingga keputusan kita tepat sasarannya gitu. Betul Bapak. Ya. Mantap Ibu Lima. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Vidya ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ada dua kasus sama-sama benar ini. Bagaimana kita harus memilih satu di antara yang sama-sama benar ini? Begitu ya Pak, ya, inilah Pak yang seringkali kita hadapi ya, sehingga kan membingungkan kan. Jadi sebagai seorang pemimpin jangan terlalu cepat mengambil keputusan, ya, jangan cepat-cepat bertindak. Nah, seperti yang tadi dikatakan itu, kita lihat dulu ya, kita lihat baru. Apabila kita bisa selesaikan pada saat itu, ya syukur gitu. Tapi kalau memang hal itu harus dibantu dengan misalnya pihak yang kedua, ya juga kita lakukan itu Pak, begitu. Tapi kalau kita sudah menganalisa mana yang prioritas yang terpenting, itu yang kita putuskan ya. Itu yang kita putuskan, tapi dengan cara jangan sampai membuat sakit hati mereka yang sepertinya kurang dibenarkan perbuatannya yang seperti tidak. Tapi jadi kita damaikan mereka dengan itulah hikmat yang kita miliki. Maka seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu cepat menilai sesuatu, tapi harus mengantisipasi ya dari berbagai sudut pandang kita gitu ya. Hebat Ibu ya. Sangat luar biasa. Jadi Bu, kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah penyelesaian suatu masalah itu, apakah contohnya Ibu selesaikan sendiri, apakah melibatkan guru atau melibatkan orang tua atau pihak-pihak tertentu? Begini ya, kalau mengenai langkah-langkah ini Pak, ada saatnya kita langkah-langkah itu kita ambil keputusan kalau memang bisa. Nah, karena sebelum ada masalah ini kita sudah ada antisipasinya Pak di sekolahnya. Kalau terjadi ini begini kan terjadi. Jadi kalau semua itu Pak harus campur tangan semua orang, seakan-akan kita ini tidak ada jiwa kepemimpinan gitu. Tapi ada baiknya itu dipecahkan untuk musyawarah ya, musyawarah 1-3 orang. Tapi kalau masih bisa kita selesaikan, biar Pak misalnya masalah yang besar kita kecilkan, masalah kecil itu kita karena seperti itu. Hebat Ibu, luar biasa Ibu. Jadi Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di tema etika? Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan Ibu dalam memutuskan kasus-kasus di tema etika? Kalau aku bilang ya Pak, hal-hal apa yang efektifnya dalam kita bisa mengambil satu keputusan, saya tidak bisa katakan yang saya merasa puas, tidak. Karena hal untuk besok dan lusa ada lagi bermasalahan. Cuma masalah yang kemarin sudah kita selesaikan saat ini, ya ada juga rasa kita bersyukur gitu loh Pak. Ya, terima kasih buat kita bisa jadi bangga, efek-efeknya dari kita. Jadi saya tidak bisa ungkapkan secara gimana orang yang menilai karena Pak. Tapi intinya pada pengambilan keputusan yang mengandung dilema di tema etika ini tentunya harus mempertimbangkan apa yang menjadi keputusan dan tentunya mungkin harus berpihak kepada murid gitu ya. Tidak juga terus berpihak kepada murid. Nah itu tidak bisa. Kita terus memang betul murid itu adalah ajang dari pendidikan kita. Memang kita berpihak terhadap murid. Tetapi tidak semua sifat tingkah laku kita berpihak. Itulah yang dekat efeknya itu. Tetap itu kita lakukan sampai mencapai kepada kesempurnaan.
tetap. Jadi tidak pernah kita merasa puas, tidak ada kita merasa puas, karena besok lusa ada saja itu. Disinilah tugas-tugas seorang pemimpin. Tapi walaupun itu, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa kecewa. Memang itulah tugas yang kita emban ya. Nah, supaya tetap maju sekolah kita dan pernah merasa puas. Bu, ini adalah apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada umpamanya penyelesaiannya itu pakai jadwal atau langsung diselesaikan pada saat kejadian, langsung diselesaikan di situ? Kalau menurut kami di TK ini, ya maaf ya, belum pernah terjadi sampai berkepanjangan seperti contoh hari kemarin itu. Nah, tapi ini ya sedikit lah. Ada guru saya, sebenarnya dia sayang sekali terhadap anak itu, hanya cuma diginikan. Ternyata di situ ada orang tuanya langsung lapor gitu loh ke atasan. Sementara dia nggak ada bicara sama saya, biasa saja anaknya aja rangkul dulunya. Ternyata ada, saya putuskan di sini bersama yang bersangkutan orang tua dengan cara damai supaya jangan ada dilema begitu. Jadi di sini jarang ada yang kalau ada pun masalah-masalah kita pecahkan di sini berterapan dengan face to face gitu aja. Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu selalu jalankan? Oh, kalau menurut itu banyak juga, itu tidak jadi apa persoalan. Juga ada rapat untuk misalnya rekreasi, mau wisuda, mau ini, kita nggak bisa pecahkan langsung sendiri. Kadang mau undang wali murid, jadi keputusannya tidak selamanya ada pada kita. Berarti kadang Ya, ada melalui musyawarah. yang musyawarah lah, musyawarah. Jadi sebelum ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak seseorang yang membantu Ibu menyelesaikan kasus-kasus? Itu banyak ya, dari pergaulan-pergaulan kita gitu ya, teman-teman kita guru, dari guru-guru kita. Kan sering kita ini saya ya di situ sangat membantu kita di dalam ini toleransi kita ini ya, sosial kita itu sangat membantu. Sangat ya, kadang-kadang kita pikirkan seseorang itu oh tidak bisa, ternyata banyak yang kita ambil dari dalamnya, hikmatnya, faedahnya begitu. Jadi itu sangat membantu. Dalam apalagi seperti Bapak begini kan datang sini juga kami membantu, menambah wawasan kami juga Bapak. Berarti Ibu sangat luar biasa bisa Iya. berkolaborasi dengan orang-orang gitu ya, Iya, Bu. iya, Bapak. Mantap, Pak. Itu kan sebenarnya pemimpin yang sangat idaman gitu, Bu. Satu lagi, Bu, ini yang terakhir, Bu, dari semua yang telah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman dalam mengambil keputusan atau dilema etika? Dari pembicaraan kita ini, apa kira-kira yang Ibu bisa ambil petik dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Yang bisa saya ambil di sini Pak, pengambilan di sini betul itu tidak hanya ditentukan dari pribadi sendiri. Seperti tadi itu kita memang bisa kita petik dari sini, inilah satu integritas dalam sesuatu. Kembali integritas itu ya, integritas itu adalah suatu wawasan yang datang dari dalam begitu, kadang-kadang tidak terpikir oleh orang itu, tetapi disitulah kalau kita tetap di dalam hidup ini, misalnya tidak mengandalkan dalam sedikit pikiran bersyukur, juga kita tidak lupa tetap di dalam doa ya, di dalam doa. Jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan jangan kita abaikan pendapat-pendapat orang lain, karena itu juga sangat menentukan. Kalau saya ambil itu, saya katakan saya tidak pernah merasa puas Pak. Saya walaupun umur sudah begitu, ingin tetap belajar dan belajar dan belajar begitu Pak. Kalau suatu keputusan apa yang dalam, orang bisa menilai. Gitu aja Pak. Oke lah ya, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan pada saat ini menjadi pembelajaran bagi saya, pengalaman baru. Iya. Bahwa setiap keputusan itu harus mempertimbangkan segala hal, dan kita harus juga mempunyai integritas ya, Bu. Iya. Jadi ini yang boleh saya sampaikan, Bu. Saya hanya bisa berterima kasih. Mudah-mudahan sekolah kita ini maju jaya Amin. selamanya. Amin. Dan juga Ibu sebagai pemimpin di TK Pilia ini sehat selalu. Amin. Dan menjadi harapan kita semua menjadi kepala sekolah idaman.
Terima kasih Bu. Jadi itu juga tak lepas dari dukungan semua bapak-bapak ya. Iya. Ya sebagai wali murid juga tak lepas dukungan dari itu. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih banyak, sukses. Jadilah seorang pendidik Terima kasih yang ya. disenangi oleh semua murid. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih.